Rich people, di CEO Talk kali ini kita akan bicara tentang investment di dunia art. Jadi mungkin selama ini kita berpikir bahwa investasi itu terbatas pada financial market assets. Ternyata saya sudah memutuskan untuk berinvestasi di dunia seni dan kita akan ngobrolin bagaimana kemungkinannya nanti di dunia seni ini kita bisa menggabungkan blockchain dan NFT ya, dan ini akan menjadi sebuah alternatif investasi untuk kalian. Mari langsung saja kita lihat CEO Talk kali ini tentang bagaimana berinvestasi di dunia seni. Rich people, Ali Kusnofusin. Halo Pak Ali, luar biasa. Halo. Thank you Pak sudah menyempatkan waktu dan kita akan mengeksplor dunia seni Indonesia, terutama buat millennials ya, supaya mereka ini tahu bahwa ternyata Indonesia ini kaya banget dengan seni dan ternyata kita tuh dihargai ya di negara-negara lain ya. Betul. Wah, ini menarik banget. Ini adalah Linda Gallery yang ada di Brawijaya. Dan semua orang boleh Pak ya kesini ngeliat-liat karya seni ya? Oh pasti. Luar biasa. Jadi di sini Linda Gallery merupakan authorized partner daripada Nyoman Nuarta. Benar. Betul? Satu-satunya ya? Satu-satunya. Jadi semua karyanya beliau itu hanya didistribusikan melalui Linda Gallery. Betul. Oke, Pak Ali, boleh diperkenalkan. Bapak tuh dulu katanya di MIT. Benar. Jadi sebenarnya tahun 85 saya tamat MBA dari LA. Terus pulang berbisnis. Nah itu sejak 8 tahun yang lalu, itu tahun 2013 kalau nggak salah, 2013. Wadah, saya merasa bahwa apa yang saya belajar di MBA itu sudah obsolete. Jadi saya balik lagi belajar, tapi waktu itu kan karena sudah kerja. Jadi setahun saya ambil sebulan untuk belajar. Oke. Nah, 3 tahun pertama saya di Harvard OPM. Oke, di Harvard. Di Harvard OPM, sudah lulus. Waduh, saya merasa kok masih kurang ya. Karena Gila, belajar terus ya. enggak, jadi di OPM itu kan very bad view. Jadi saya pulang mau implementasi, rupanya wah perlu juga yang lebih detail. Ya. Jadi saya pikir, wah saya harus ke MIT. Ya, jadi dari Harvard 3 tahun, saya ke MIT 3 tahun. Kebetulan ya memang di MIT saya ambil yang lebih banyak digital. Digital? Waktu itu digital apa Pak di MIT? Digital marketing, Oke, ya, oke. digital persuasive, ya kan, business dynamic, tapi more or less related to digital. Gitu lah, ya. Jadi sampai hari ini pun harusnya you akan membawa dunia seni ini ke digital dong mestinya. Yes. Wah, ini yang menarik banget kita bahas ya. Oke Pak, kita mau ngobrol tentang Nyoman Nuarta sendiri. Ya, bahwa ini tiba-tiba beliau ini dikenal karena karyanya yang tiba-tiba booming membuat desain istana presiden. Tapi orang juga ternyata banyak yang nggak tahu, khususnya milenial mungkin bahwa beliau ini yang bikin Garuda Wisnu Kencana. Mungkin orang ke sana ke GWK main foto-foto tapi nggak tahu ini sebenarnya barang ini siapa yang bikin kan gitu. Boleh diceritain karya-karya beliau dan sampai Bapak itu akhirnya memilih seni untuk menjadi salah satu fokus hari ini kan Anda get involved sekali. Ya. Kenapa milih seni? Awalnya udah di digital dan kenapa akhirnya memutuskan untuk main lukisan, bikin gallery, auction dan seterusnya, dan why Nyoman Nuarta? Oke, mungkin kita jawab pertama why Nyoman Nuarta dulu ya. Ya. Jadi sebenarnya Nyoman Nuarta itu udah lama, ya kan. Kalau kita flashback ke waktu beliau tahun 70 lebih, waktu beliau masih mahasiswa, beliau tuh sudah menunjukkan kebolehannya dengan memenangkan pembuatan patung yang di Lubang Buaya. Jadi kalau patung Soekarno yang di Lubang Buaya itu karya Nyoman Nuarta. Oh, oke. Jadi banyak orang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, benar. Waktu itu masih mahasiswa. Nah terus berjalan ya kan, nah beliau membuat kuda kencana yang di depan Monas itu. Ya. Terus keluar dari airport tuh ada elang tuh, Ya. itu juga Nuarta. Ada di Surabaya yang di pelabuhan Angkatan Laut itu 60 meter, tapi karena bukan tempat umum mungkin banyak yang nggak tahu.
Nah yang terakhir, jadi dia banyak, public art itu banyak sekali ya, di Indonesia. Nah terakhir Garuda Wisnu Kencana Itu yang booming banget ya? Itu yang booming Luar banget. biasa. Luar biasa. Ada yang mau beli ya katanya? Atau ada yang danain? Itu Sempat saya dengar itu bahwa ini GWK ini dilirik negara lain, itu benar nggak? benar. Jadi gini, waktu itu Pak Nuarte memulai GWK ini sendiri. Jadi itu ya artis finance sendiri, dia cari duit sendiri. Dimodalin sendiri ya? Dimodalin sendiri ya kan, sampai istilah apa, jatuh bangun selama 28 tahun. Ya kan? Nah habis itu ya mungkin karena secara finansial dia perlu dukungan yang lebih kuat, ya kan? Sehingga waktu itu grupnya Alam Sutra take over. Alam Sutra yang take over. Alam Sutra. Berarti sampai sekarang itu adalah Alam Sutra. Sutra. Wow, saham asli ya. Jadi kalau mau beli sahamnya, wah ini boleh nih Alam kayaknya. Sutra. Karena ini Alam Sutra memiliki visi ke depan untuk membangun bangsa juga nih ya, ikonnya. Benar. Jadi memang itu ya mungkin di sana juga propertinya, tapi nggak ada yang mengira, ya kan, bahwa oh ternyata artwork itu secara ekonomi juga very visible. Karena waktu itu kalau tidak salah Pak Nuarte bilang untuk menyelesaikan Garuda Wisnu Kencananya hanya perlu 150 miliar. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 sekian, selesainya 2018. Oke. Diresmikan November oleh Sampai jadi benar-benar satu patung itu ya? Oke. Jadi mungkin dia start 5 tahun, jadi terus sampai selesai 2018. Nah ternyata secara bisnis juga, wah, before pandemic itu 6.000 orang setiap hari. Setiap hari 6.000 orang. Ya, Dan akhirnya Bali punya ikon dan masyarakat harus tahu kalau itu karya anak bangsa. Ya anak bangsa. Nah makanya dari sana saya lihat, wah ini perjuangannya luar biasa nih Pak Nyoman. Nah di internasional disorot nggak ini GWK? Oh sangat. Jadi waktu even the Perdana Menteri China Yu Rongji ke Indonesia, dia ke Bali untuk mengunjungi Garuda Wisnu Kencana, bertemu dengan Pak Nyoman Nuarte. Walaupun waktu itu belum selesai, masih dalam progres. Terus kedua Perdana Menteri Modi dari India, dia juga very impressed. Kenapa impress? Apa bedanya sama patung Liberty dan lain-lain? Dua hal, ya kan? Karena menurut cerita ya bahwa patung tertinggi di dunia itu ada di India. Oke. Tapi orang tinggi, tapi lebarnya enggak begitu kan manusia. Nah itu untuk membuat itu menghabiskan duit 7 triliun. 7 triliun? 7 triliun. Dia mendengar, loh kok Pak Nyoman Nuarte bisa yang misalnya yang tingginya itu ketiga, ya banyak versi lah. Ada versi ketiga, ada versi ke-8, tergantung dari siapa yang kuratornya ya. Iya. Itu kok bisa hanya 150 miliar, makanya dia datang, dia kunjungin, dia belajar. Tapi memang Pak Nyoman Nuarte lebih tertarik ke public art kayaknya ya. Memang, karena memang di sana kan keahlian dia. Ya. Jadi apalagi di Indonesia yang sanggup membuat patung besar-besar itu nggak banyak. Karena itu bukan hanya seni, tapi ada strukturnya. Ya, susah. Ya ada perhitungan angin, macam-macam lah ya kan. Betul. Nah pertanyaannya adalah kenapa dia akhirnya move ke art yang kayak begini, yang untuk ditaruh di rumah atau tempat-tempat tertutup. Jadi sebenarnya kita sudah approach berapa kali ya. Nah, itu kita flashback lagi ya sedikit ke belakang bahwa saya baca beberapa research ya kan, mengenai art. Bahwa 2010 sampai 2018 itu art itu kira-kira flat, sideways. Di Indonesia? Seluruh dunia. Ya, sideways. Jadi ada naik, turun lagi, tapi basically about the sideways gitu loh. Nah, apalagi Indonesia pada saat yang sama itu malah menurun.
periode 2000 2010 sampai 2018. 8 tahun ini berarti. 8 ya? tahun. Jadi art ini melingkupi apa aja? Musik atau visual art? Visual art aja. Lukisan termasuk? Lukisan, patung, ya kan, NFT sekarang, ya kan. Wow, oke. Nah, nanti kita bahas masalah itu. Iya. Berarti dia trennya menurun ya? Ya, trennya sideway. Ya, Indonesia ada sedikit menurun karena waktu itu terjadi booming. Sebelum 2010 itu booming. Ya. Ya kan, akhirnya 2008 kena subprime. Nah, sejak itu flat. Nah, jadi kita itu nggak boleh, menurut saya bahwa kita itu tidak boleh mengalah terhadap sikon. Nah, pertanyaannya selalu kenapa art itu sideway? Padahal art itu adalah satu-satunya produk menurut saya yang susah di-replace oleh internet. Ya. Yang lain bisa di-replace. Art ini nggak bisa di-replace sama internet karena is a art. Tapi dia bisa dipengaruhi internet, of course, pasti. Nah, kenapa kok bisa sideway? Saya pelajarin, khusus Indonesia, bahwa Indonesia itu belum ada suatu ikon. Kalau misalnya Amerika ada Andy Warhol, di UK ada Jeff Koons misalnya, ada Damien Hirst. Sekarang Jeff Koons di Amerika lagi basket. Nah, China ada Ai Weiwei, ada beberapa. Jadi memang perlu suatu ikon untuk menarik. Dan Indonesia ini Nyoman Warte. Iya. Makanya Anda gandeng dia, terus kemudian ya ini berarti yang gini-gini Anda yang komporin dong. Ayo Pak, bikin begini. Jadi menariknya begini. Simple, saya ke Pak Nyoman Warte, saya hanya menjelaskan dia 3 hal. Pak Nyoman Warte, ya kan, tolong bantu seniman Indonesia. Mereka perlu gerbong. Ya, Pak Warte, kok cari saya, kan masih yang lain masih banyak. Saya bilang iya, semua itu bagus Indonesia. Cuman kalau Pak Nuarte, kita nggak usah jelasin banyak. Sudah ada buktinya Garuda Wisnu Kencana. Dan sebenarnya itu Garuda Wisnu Kencana itu adalah patung terbesar yang terbuat dari bronze. Dari bronze? Ya. Oke. Ya. Itu 3.000 ton lebih. Dan itu tidak mudah bikinnya? Iya, tidak mudah. Dan kalau kita tahu itu 2 kali Liberty itu tingginya. 2 kali Liberty ya? Iya. Itu tingginya, lebarnya itu 60 sekian meter, itu sama dengan jumbo jet itu. Jumbo jet. Nah, pertanyaannya adalah sekarang Nyoman Warte udah buat ini. Terus Anda juga main di lukisan. Bisnis Anda adalah auction kan sebenarnya. Kalau galeri kayak gini endingnya ke auction dong. Jadi gini, bahwa saya tahu bahwa Indonesia, bahwa secondary itu harus hidup. Kalau art itu mau naik. Jadi nggak bisa hanya primary. Dulu hanya primary. Primary itu maksudnya gimana? Istilahnya dari artis langsung atau dari artis ke galeri langsung. Tapi sesudah mereka beli, mereka mau jual di secondary market, harus ada. Berarti ini kita bicara tentang investment di dunia art. Yeah. Jadi art ini sudah bukan lagi buat pajangan, tetapi bisa menjadi investment dong. Yes. Baik itu lukisan maupun patung. Betul. Ini menarik banget. Jadi memang saya udah banyak perusahaan-perusahaan yang mengadakan riset mengenai investasi di art. Oke. Nah, art itu kenapa dia bisa sebagai barang investasi? Karena simple, rarity, unik. Oke. Ya, kalau beli art itu satu-satunya, ya kan? Padahal barang lain yang bukan satu-satunya banyak yang bisa jadi investment, investasi. Jadi memang di art ini, ya kan, kalau dari hasil research, memang dia itu average ya, kita ngomong average, 1-2% di bawah saham. 1-2% di bawah saham? Ya. Berarti kita annual growth kalau beli karyanya Pak Nyoman nih, bisa estimate expected gitu berapa setahun? Jadi kita ngomong average dulu ya. Average itu kira-kira kalau nggak salah itu antara 5-7%. Average. Tetapi nah di art ini unik. Sama dengan saham, ada yang naiknya luar biasa, ada yang malah turun kan gitu maksudnya di average. Tergantung yang goreng siapa. Jadi itu tukang goreng ya. Jadi secondary market itu maksudnya harus ada bandar yang nggak goreng. Ya, jadi kalau saya bukan goreng. Kalau goreng itu satu hari bakalan gosong. Oke. Jadi kalau saya lebih cocok, saya bilang put the art price at the right
put the art piece at the right price gitu loh, ya kan? Karena di art ini menarik ya, Gemma. Kalau orang bilang, what is the price of the art? Ya itu sangat relatif. So di art itu nggak ada istilah murah atau mahal. Kalau menurut saya, yang penting adalah willingness to pay. Jadi contohnya ada art yang 10 juta aja, orang nggak mau beli. Betul. Ya kan? Ada art yang 1 miliar, 2 miliar diuber-uber orang. Wow. So it's Weird, very ya. Sama-sama lukisan itu. Sama-sama lukisan. Ya kan? So nggak bisa dibilang oh kalau 2 miliar itu mahal. So it's depend on the willingness to pay. Persepsi. Dan memang sebenarnya bukan itu juga, tapi kita harus lihat di belakangnya, the story behind. Ya, the story behind the art piece itu juga sangat penting. Karena kalau suatu anyhow painting lu bilang oh gua mau jual 2 miliar, dia nggak mungkin diketawain orang. Ya. Ada story, ada background daripada dibuatnya lukisan itu atau karya itu. Ya biasanya sih tergantung dari beberapa faktor lah ya. Kalau nilai suatu art, saya nggak bilang harga tapi nilai suatu art. Misalnya satu artis yang baru tamat disamakan dengan Nyoman Nuarte yang telah berjibaku 30 mungkin lebih kali, hampir 40 tahun di dunia dan dia konsisten. Susah, senang, booming, susah dia tetap konsisten berkarya terus. That one is something that we need to appreciate. Itu nilainya akan naik. Kedua, kita juga melihat bahwa suatu artis itu dia hanya follow the mainstream atau dia ada breakthrough. Berani membuat suatu hal yang berbeda. Buat suatu yang berbeda, suatu breakthrough gitu loh. Out of the box breakthrough. Nah saya lihat Pak Nyoman ini dia ada breakthrough-nya. Kenapa? Kalau kita bicara soal patung, asosiasi orang bahwa suatu yang masif, suatu yang statis, ya kan, stop at that moment, ya kan. Tapi Pak Nyoman Nuarte justru dia beyond konvensional punya wisdom mengenai patung. Dia membuat patung itu bisa transparan, ya kan. Kedua, dia buat itu seolah-olah ada movement. Nah itu 2 hal aja, itu suatu hal yang breakthrough. Different lah ya, different dibandingkan yang lain. Kira-kira saya misalnya invest ini, setahun kalau tadi dikatakan 7% itu average. Kalau saya hoki nih Pak, berapa bisa dapat? Berapa percentage? Jadi sebenarnya gini, tahun yang lalu juga itu Pak Nuarte sudah minta Pak Ali harga sekarang itu sudah tidak sesuai dengan saya punya dia punya posisi ini lagi. Bagaimana kalau kita adjust? Saya bilang boleh Pak, tapi kan kita ada rencana 5 years. Kita sudah 4 negara. Ini yang terakhir nih di Beijing nih, yang menjadi barometer. Kalau di sana berhasil, wah itu pasti. Saya bilang boleh nggak tunggu sampai kita pameran Beijing, mestinya last year. Karena pandemi mungkin juga. Pandemi, jadi. Nah katakan itu pameran berhasil. Ya, misalnya saya beli nih hari ini. Ini price list $76.000 katakan. Saya hold setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa expect berapa? Annually growth. Annual growth, jadi gini, paling tidak dulu kita ngomongnya, the bottom line-nya itu paling enggak average 7%, paling tidak. Sama kayak jam Rolex ya? Ya, paling tidak itu Pak. Tapi Nyoman Nuarte kalau saya melihat situasi sekarang, dia itu pasti melebihi average. Kenapa melebihi? Double the average bisa? 14? Very likely more than that. More than that? Very likely. Wow, oke. Very likely. Tapi ya kita nggak berani ngomong karena itu kan semacam prediksi. Hoki-hokian lah. Hoki-hokian. Tapi secara fair value-nya, you can say 7%. Should be more than that. Okay. Karena begini, contohnya. Kan saya bilang berani ngomong gini pasti ada case study, ada contohnya, ada data.
waktu 15 tahun yang lalu saya ke Taiwan. Saya beli cuming yang Taiji. Ya. Itu harganya sama Nyoman Nuarte selisih 30%. Dia lebih mahal. Dia itu waktu itu sudah top karena arsitek terkenal IMP selalu pakai patung dia di project. Akhirnya Jadi naik terus. naik. Nah, hari ini cuming yang ukuran begini harganya 10 juta US dollar. 10 juta US dollar. Yes. Oke, wow. Nah, today Nyoman Nuarte masih 100.000. Jadi itu jadi patokan lah. Ya. Jadi at least gue beli ini hold 10 tahun, at least setahun 7%, Ya. dengan suku bunga deposito segini ya udah menang duluan. menang. Once dia booming, berlipat udah. Berlipat. Nah, ini juga bukan saya yang ngomong, ada raja properti di China, ya kan, Wanta Group punya bos, itu ada di video viral di mana-mana sih. Dia bilang bahwa even though dia itu raja properti di China, tapi investasi dia yang paling berhasil Art. art. Dan saya dengar tuh art kayak gini ada yang sampai triliun Pak ya? Wah, sekarang di China itu sudah sampai 2 triliun. 2 triliun Pak? 2 triliun. Buat art? Wow, luar biasa. Dan artinya Indonesia punya kesempatan dong kayak begitu. Iya, jadi kalau kita harus fair mungkin dalam waktu 10 tahun kita belum bisa mengejar China, belum bisa mengejar Amerika yang sudah 2 triliun, 3 triliun ya kan. Tapi kita itu mungkin second tier dulu 10 tahun. Sesudah 10 tahun nanti kita lihat lagi. Ya paling enggak art Indonesia yang sekarang record price ya mungkin kira-kira 60 miliar. 60 miliar itu lukisan atau apa? Lukisan. Lukisan, siapa yang bikin? Ya, itu siapa? Raden Saleh. Oke. Lee Man Fong juga kalau nggak salah sudah 40 miliar. miliar. Hendra juga sudah mencapai 40 miliar. Wow. Jadi the room dari berapa nih 1 miliar Gapnya itu masih jauh banget ya? Jauh banget. Dan itu opportunity. Opportunity. Jadi gap yang terjadi kan begitu besar. Terus kemudian kalau kita lihat, misalnya hari ini saya putuskan, saya jadi tertarik nih Pak. Saya jadi beli misalnya beberapa. Saran Anda saya hold berapa lama dan apakah saya lebih bagus beli lukisan atau saya lebih bagus beli patung ini? Jadi gini, dua-dua bagus ya kan. Nah, cuma kalau patung memang itu nggak banyak artisnya, ya karena very expensive the cost. Ini saya tertarik banget ya Pak. Ini Borobudur tapi terbang nih. Ya, jadi memang waktu itu Pak Nyoman Nuarte dia kan bukan realis. Oke. Ya, jadi dia itu mengimajinasikan bahwa Borobudur itu mestinya mengambang di awang-awang di atas langit, itu bukan di bumi lagi. Dan karena dia bergerak, so he have to make, dia harus membuat Borobudur itu suatu yang bergerak. Nah, nggak mungkin bergerak ke pinggir, jadi bergeraknya ke atas. Ya, memang itu tempatnya mungkin di sana. Kayaknya ya. saya tertarik Pak. Ya. Ini masih belum ada yang punya ya? Ini sudah habis tinggal 1 kalau nggak salah. Berarti saya boleh ambil. Boleh. Kita lihat-lihat dulu yang lain. Saya Ya. benar-benar tertarik. Jadi ini ada Borobudur, terus kemudian ini semua Pak Nyoman ya? Nah, jadi begini. Tadi belum habis. Kenapa Pak Nyoman sekarang tiba-tiba banyak art yang begini? Satu hal, saya bicara sama Pak Nyoman. Pak Nyoman, kalau Anda tidak memperhatikan market invest atau kolektor, bahwa one day nama you akan hilang. Terlupakan. Contohnya aja, misalnya sekarang patung selamat datang yang di depan HI. Tahu nggak siapa? Itu Pak Nyoman? Bukan. Tapi nggak ada orang tahu artisnya. Iya, dan orang nggak, I don't care. Ya, Gitu pasti. nobody care. Nobody care gitu. Ya. Yang di Senopati, orang nggak tahu siapa artisnya. Yang di Tebet, orang bilang itu patung Seven Up. Yes. Tapi orang nggak ngomong siapa artisnya. Ya. Jadi saya bilang Pak Nyoman, you have to be balanced. Ya, Public art juga. and the collector Collector. item. Makanya Pak Nuarte saya kasih challenge bahwa kita harus tembus Beijing. Karena Beijing barometer, wah keluarlah karya-karya yang baru ini yang menurut saya sangat fenomenal. Sangat fenomenal sekali. Jadi ternyata Pak Nuarte itu kalau ditantang,
Panas dia. Ilmunya keluar Panas, semua. keluar. Ya, Oke. tapi memang sih karena kita mau tembus Beijing kan menjadi barometer. Di Beijing itu setahun 20.000 artis 20.000 artis. yang graduate. Bagaimana kita bicara tentang pemalsuan sekarang? Kita Pemal- tahu bahwa sorry to say, China itu pusatnya imitasi gitu ibaratnya. Bagaimana kita tahu bahwa kalau Pak Nyoman dibawa ke sana nggak langsung ditembak sama dia? Sambil kita lihat-lihat Pak, ini banyak sekali koleksi ini. Jadi memang kalau kita lihat patung, Ya, ya kan, apa yang terjadi dengan patung Cuming itu sekarang get stuck. Why he get stuck? Karena ya contohnya aja, misalnya ini ya, patung konvensional. Kalau saya punya patung begini Pak Gemma, ya, saya bawa ke pabrik. ya. 1 month later, you will receive exactly the same. Palsu, imitasinya. Yes. Ya kan? Karena sudah ada contohnya. Karena memang pembuatan patung kan begitu. But, coba kita melihat Ini luar biasa nih. patung Pak Nuarte. Ini all handmade. Ya. Semua satu-satu dari plat, teksturnya satu-satu ini semuanya handmade. Jadi untuk memalsukan patung Pak Nyoman Nuarte bukan nggak bisa. Unless you hijack the whole group of people. Jadi dia lebih ke human capital. Human capital. Dan ini adalah teamwork. Not a factory work. Jadi ya nanti yang bikin las beda orang. Yang bikin Sehingga ketok tidak ini rely beda on satu orang. No. Ini Makanya ada lagi nih, ini kayaknya saya tertarik juga nih. ini ada ceritanya juga ini behind. Jadi waktu kita pameran di Taiwan, Pak. Ya. Itu dulu Pak Nuarte ada satu yang sepeda namanya Rush Hour, Oke, ya kan? oke, Yang lebih gede, tapi sepedanya hanya satu baris, tipis. oke. Nah, waktu kita pameran di sana, nah karena Cuming kan dari artis Taiwan, dia have a lot of problem with the forgery. Jadi begitu mereka lihat, this is the art piece that I'm looking for. Because kalau mau membuat palsu ini tingkat kesulitannya sudah sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Ya, jadi dia bilang, saya mau taruh di depan gedung 101. Oke. Nah, di sebelahnya Robert Indiana yang tulisan Love itu. Aha. Jadi Pak Nuarte merasa tertantang. Wah, di depan the world class artist Robert Indiana. Li, gua mau bikin nanti orang lihat kita punya lebih banyak daripada yang Robert Indiana. Ya. Yuk kita survei. Kita survei ke sana. Ternyata pas waktu itu angin cukup kencang kan, Taiwan ada typhoon ada. Terus Pak Nyoman, Ali ini nggak bisa nih, yang dia pesan ini nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa Pak? Tinggal digedein aja. Wah tapi kalau typhoon datang tuh rubuh nanti repot dia bilang. Loh nah terus gimana? Saya ada ide dia bilang. Begitu dia pulang, dia langsung membuat yang mirip orang bersepeda tapi 3 baris sehingga ini 3 layer ya. 3 layer sehingga base-nya itu lebih lebar. Oke. Jadi kalau ini kena typhoon nggak akan rubuh. Jadi ini sebenarnya adalah prototype untuk 101 di Taipei. Tapi begitu ini keluar ternyata is become a hot item. Semua kolektor, wow, I like it. Dan Anda kolektor lukisan juga ya? Artinya Iya. kita Linda Gallery juga bisa membeli lukisan. Bisa. Oke, nah sekarang kita lihat lukisan. Bapak kan juga bermain di lukisan, ya. Lukisan itu saya tahunya ada Hendra Gunawan sama Avandi, Basuki Abdullah ya. Benar. Menurut Anda yang paling valuable untuk saya beli, untuk invest yang mana? Nah, mereka bertiga ini memang suatu maestro ya kalau dibilang Indonesia. Tapi memang secara nama Avandi dan Basuki itu mungkin seluruh rakyat tahu. Ya. Tapi Hendra Gunawan ini tidak kalah penting dan tidak kalah bagus. Tapi ini memang lebih terkenal di kalangan kolektor. Ya kalau kayak gini kan gampang ditiru Pak. Kalau kita concernnya adalah pemalsuan, intellectual property itu. Iya Pak. Terus terang hari ini yang ditawarkan ke saya Hendra Gunawan 100 lukisan
saya hanya dapat 1 atau 2 yang asli. Oh my God, Yes. 1%-nya asli. Yes, maximum 2 to 3%. Jadi yang lain di replika. Semua palsu. Tahunya gimana Pak, asli palsu ini? Nah, Hendra, jadi kalau master itu memang agak susah dipalsukan ya. Memang karena saya tiap hari lihat, tiap hari ini kita tahu bahwa yang mana asli, yang mana palsu. Contohnya aja, kalau orang yang nggak ngerti Pak, melihat ini seperti belum jadi. Ya. Padahal ini adalah very powerful dari Hendra Gunawan. He purposely do it. Oh. Ya, he purposely do it. Nah kalau Hendra itu warnanya, jadi coba lihat ini tahun 76. Ya, ini tahun 76 nih. 76. Waktu Hendra masih di penjara, KW itu. Dia bikin di penjara ini ya? Bikin di penjara. Nah waktu 76 dia sudah memberikan warna yang begitu cerah. Kalau sekarang orang bilang kontemporer. Ya. Ya, jadi memang kita harus respect karena dia salah satu dari berapa banyak artis yang dipenjara tanpa pengadilan. Ya, itu Dan dia urusan. berkarya di dalam. Dan dia berkarya terus sampai dia meninggal. Lukisan seperti ini kalau saya invest berapa Pak? Itu mungkin ya 2 miliar lebih lah ya. Ini 2 miliar. Ya, di atas 2 miliar. Dan masih ada growth? Apanya? Masih ada pertumbuhan, growth, opportunity, profit dari sini? Yang saya bilang yang pernah mencapai 30 miliar lebih ya dia. Oke. One of them. Artinya kalau saya beli ini dan saya keep cukup lama, ada peluang ini terus naik harga. Pasti. Saya yakin. Karena begini, di Filipina terakhir itu 2-3 tahun, 4-5 tahun sudah menyalip kita. Oke. Sekarang Filipina, the living artist, ini kan sudah meninggal. Meninggal ya. Yang hidup itu udah mencapai 1 juta US. Wow. Mungkin ini nih, living artist. Ini living artist. Ya, Pak Sri Hadi Sudarsono. Beliau sekarang udah umur 80 lebih. Jadi di dalam lukisan mungkin kita anggap yang paling senior hari ini adalah Pak Sri Hadi. Yang masih hidup ya, living Yang artist masih ya. hidup, ya kan? Sekarang umurnya udah 80 lebih, masih berkarya. Nah, itu yang kita harus respect. Ya, dia dari kecil sekolah sampai hari ini 50 years consistently berkarya. What's the value? Mungkin 2M, ya lebih kurang 2M. 2 miliar nih. Ya. Mungkin nggak sih lukisan-lukisan ini one day Anda, karena you digital ya, dan kemudian ini akan menjadi satu komoditi yang bisa kita konekkan dengan blockchain atau NFT. What do you think? Melindungi artis itu dengan NFT. Ya, oke. I will go to that. Ini adalah Lee Man Fong. Lee Man Fong. Ya, Lee Man Fong dia juga break the record. Dia punya painting yang apa itu yang Bali Live ya, yang lebih besar itu sudah hampir 50 miliar. Wow. Ini bukan kayak lukisan biasa seperti kayu ya? Iya, dia memang bukan kayu, dia itu pakai hardboard. Ya, dia paint on the hardboard dan kelebihan dia apa? Dia using oil painting but using a Chinese ink technique. Oke. Ya. Untuk edge-nya, pinggir-pinggirnya ini juga. Ya, ini adalah Chinese painting punya teknik. Ya. But he paint with the oil gitu. Nah, ini saya mau kenalkan lagi salah satu maestro Indonesia, very established living artist, Oke. Pak Sunario, Sunario. dari Bandung. Bandung. Beliau juga dosen di ITB, juga full time artist, ya kan? Beliau punya museum di Bandung. Jadi Pak Sunario consider one of the maestro of the living artist. Ya, lukisan dia luar biasa. Dia itu malah bukan melukis di depan kanvas, malah kanvas itu dia balik. Dibalik. Dia melukis belakang karena dia mau mencari efek dari warna, dari apanya ini. Jadi luar biasa ini. Luar biasa, Pak. Wah, ini patung yang istimewa menurut saya. Ini ada 3. Boleh diceritakan? Jadi memang ya kan, kalau saya lihat setiap ada karya baru, something different, something very powerful kayak ini, ya kan, saya nggak kebayang bahwa dia tiba-tiba bisa memberikan suatu karya yang
luar biasa ya. Iya. Ya, lu lihat powernya dengan kuda di sana ya kan, itu menunjukkan suatu energi yang very very strong. Ya. Dan lihat dia, ini Pak, satu-satu ini kan plat, ini kan flat. Ya. Ya, Ini plat besi ya? Ini enggak, ini kuningan asli, original. Ya, ini kuningan asli ya kan, yang I think Pak Noarte always use the best material. Karena waktu kerja sama, jadi lucu waktu itu. Pak Noarte, kita kerja sama gini-gini, oke, everything is okay. Tapi saya satu aja permintaan. Can you use the best material that money can buy? Ya, don't use besi atau apa, nanti karatan. Because people buy your artwork is going to last for few hundred years, a generation to generation. Dia bilang, Ali, lu lihat mana yang saya pakai besi? Saya bilang itu rangkanya Pak, itu rangkanya kuningan semua, dia bilang. Masa? Iya, kok perhatiin bener. Dan lu lihat dia bilang, saya punya kerja itu ini flat, saya satu-satu titik. Nah ini boleh dilihat nih, kita lihat. Jadi teksturnya itu ya kayak dilas satu persatu. Ini ada lubang-lubang ini bekas tekanan nih ini ya. Kayak dilas gitu, Ya, dikasih dilas tekstur. ya. Jadi teksturnya ini satu demi satu nih dibuatnya. Ya. Jadi satu artwork ini titiknya itu bisa ribuan dia bilang. Dan saya pakai biarpun ini bukan besi kuningan dia bilang. Jadi pernah Pak Noarte pernah kehabisan bahan yang biasa dia pakai. Jadi dia beli di market ya kan bahan yang tidak sebagus yang biasa dia pakai. Ternyata pekerjanya nggak mau. Nggak mau ya? Karena kok beda, nggak enak dia bilang. Sehingga feel-nya nggak dapet ya? Feel-nya nggak dapat dan kerjanya jadi lambat. Oke, banyak orang yang udah bilang, kemarin saya juga bikin podcast sama beberapa teman-teman art tapi dari musisi, mereka juga problem dengan intellectual property. Dan beberapa menyarankan bahwa NFT itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk melindungi mereka. Bapak setuju nggak? Dan bagaimana kira-kira ini one day ada punya ide nggak untuk ini dikasih NFT juga? Oke, jadi mungkin saya itu belajar blockchain 2 tahun yang lalu. Karena saya tahu blockchain itu is a game changing teknologi. Saya belajar di Oxford waktu itu mengenai blockchain. Nah, setelah saya belajar, saya mengerti, ya kan. Saya pikir, wah, this is a game changing a blockchain. But not now. 5 to 10 years later karena terlalu berat. Teknologi kita belum mencapai speed yang begitu. Tetapi pandemic ini change everything, make everything so fast. Ya kan sekarang orang sibuk bilang NFT kok suatu digital art kok bisa laku 69 juta US dollar, 1 triliun. Ya. Iya. Jadi wow. So sekarang kita apa itu sih NFT? NFT sebenarnya simple. Art is a art. Ini art. Painting is a art. NFT is a art, digital art. Cuman the make the difference is ini pakai kuningan. Kalau lukisan pakai cat, kanvas. Kalau NFT pakai digital. But they are all is a art. Yang gitu. Nah, kedua, kok orang sekarang lagi bicara NFT? Karena they change the perception. Nah, kelebihan NFT apa? Dia terrecord who is the owner of the art piece yang disimpan di dalam blockchain. Jadi nobody can change it. Ya. Nah, kalau itu kelebihan dia. Kedua, you don't have to physically delivery. Yes. Ya kan? Itu kedua. Ketiga, you will never lose it. Kalau ini kelebihannya you boleh pajang di rumah, di kantor, di mana ya to enjoy. Tetapi you might lose it. Lu bisa hilang, bisa kebakar, bisa rusak. Tapi kalau NFT solve this problem. Dan ini juga barang bergerak. Kita kadang-kadang nggak tahu siapa pemiliknya. Betul. Nah, so ada plus minus. Dan Anda pikir NFT bisa menyelesaikan masalah intellectual property atau bahkan menjadi komoditi yang lebih baik? Yes, ya kan. Dengan adanya blockchain, ya kan, mungkin
Pertama kita ke e-certificate dulu. Sertifikat yang di-record di blockchain. So you know this piece is belong to you. Recorded in blockchain. So you can transfer kepemilikannya ke orang lain. Betul. Jadi itu sudah terlindungin. Udah ada nggak yang pakai? Sudah. Di Indonesia tapi belum. Linda Gallery udah pakai. Linda Gallery udah pakai. Wih, keren. So whoever buy this one, he will get a blockchain certificate, e-certificate. So I'm gonna buy this, let's Yes. say. You're gonna give me. I'm going to give you e-certificate. Then I promise you, saya lagi bicara sama Pak Nyoman Nuarte dan beberapa artis, kita 2 hybrid. Oke. So you buy one, you get 2. Aku dapat NFT-nya. You get the digital. That's beautiful. Yes. Terus mereka kalau teman-teman kita rich people mau mulai investasi, apa yang harus mereka lakukan? Mereka bisa kontak Linda Gallery dan visit. Yeah, they can visit, but of course during the pandemic, kita Ya, by appointment. by appointment. Ya, oke. Ya, Yeah, that makes sense. Dan ada ini, kalau mereka mau ikut auction, itu bisa nanti kontak Pak Ali ya? Bisa nanti bisa di website kita ada di Ada, website, ya kan. Jadi sekarang saya lagi build ecosystem for the art. Ecosystem of art di Indonesia. Ya, karena I believe one day you need to have a platform art industry to bring up ini art punya ini ya industri supaya lebih terkenal di luar negeri. Ya. Kalau gitu, let me start one. I like this karena ini adalah kayak Fibonacci. How much Fibonacci. is this? 76,000? Yes, because you know in arts the issue is transparency. So we try to solve this problem. So we dare to put the price on the price tag. Biasanya nggak ada. Biasanya orang nggak ada. suka. Nah, pembeli nggak suka karena mereka takut kena scam. Oke. Tapi kalau saya taruh price tag di sana, what does that mean? Gema datang sama. Nanti siapa datang harga tetap sama. Whoever come same price. Ini berapa banyak barangnya? Ini Nyoman Nuarte membuat 8. 8. Ya, itu is a rule of thumb untuk sculpture itu adalah 8 biji. Kenapa? Kalau lukisan satu ini 8. Karena membuat satu sculpture itu is take about 3 to 6 months. Kalau dia cuma make one, artisnya bisa kelaparan. Benar. Karena beda sama lukisan ya. Ya beda, kalau lukisan kan ya Lebih cepat. 1 week, 2 weeks, depend kan gitu. Ya. Kalau ini kan nggak bisa 1 week, 2 week dan need a team gitu loh. Jadi ya the rule of thumb di seluruh dunia mengakui bahwa 8. Tapi kita bikin 7. Ini 7 ya? Ya kita bikin 7, tapi nomornya tetap 8. Ada satu nomor 4 yang kita nggak akan rilis, ya kan. Unless somebody really need it, baru kita rilis yang nomor 4. So ini still available? Ini yes, ini karena this is a new artwork, ya kan. Just came in, fresh from oven. It's like Fibonacci. So I think yes, I'm gonna take it. Thank you so much. It's a very wise decision. 76,000 sold to me without auction. Karena nanti kalau ini di auction, wah, gue harus bayar lebih. Dan mungkin saya akan taruh di rumah. Terima kasih Luar Pak biasa. Gema, luar biasa. Even though Pak Gema masih muda, tapi sense of art-nya itu luar biasa. Ya, karena menurut saya harus mulai mendukung artis Indonesia. Dan ini buat Pak Nyoman Nuarte. Hari ini saya finalize take 1 dan ada beberapa termasuk Borobudur dan tadi yang sepeda. I really love it. Ya, Mungkin mudah-mudahan ya saya jadi nih Pak. Tapi ya ini juga untuk mendukung Anda Pak Nyoman. Bawalah Indonesia ini ke kancah internasional dan tunjukkan bahwa kita warga negara Indonesia putra bangsa bisa membuat sesuatu. betul. Dan Bapak sebagai promotornya tentunya di China Pak ya, kebanyakan ya. Ya saya di Asia. Di Asia, Di keliling Asia. ya. Keliling. Kita sudah pameran di Taiwan, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapura. Singapura. Luar biasa. Luar Dan biasa. saya expect 7% at least growth annually. Karena saya juga kolektor jam tangan, jadi ya either way. Selama Yes. marketnya ada, berarti kan Anda penyedia secondary market, one day saya mau lepas ini melalui auction atau melalui apa,
Anytime. Linda Gallery. Anytime. Oke guys, Anda sudah Thank bincang-bincang luar biasa hari ini dengan Pak Ali dan kita tahu bahwa investment itu bisa melalui art dan akan masuk nanti di NFT. Anda bisa dapat e-certificate. Saya hari ini beli ini dan saya kemungkinan akan putuskan membeli yang lainnya karena saya ada budget. Portofolio atau asset allocation saya memang tahun ini saya akan mencari masuk di dalam dunia seni. Dan apabila Anda memang pecinta seni, silakan komen di bawah dan Anda bisa kunjungi ke Linda Gallery. Saya sangat recommended. Pak Ali adalah very smart and humble person yang bisa mendidik Anda dan mengarahkan Anda untuk menjadi seorang kolektor yang berkelas dunia. Pak Ali, thank you very much di CEO Talk kali Thank ini. you. Semoga Linda Gallery makin sukses. Ya, dan terima kasih Pak semua. Gemah sudah memberikan kesempatan kepada saya, tapi ada the last words. Ya, Pak Gemah luar biasa, walaupun muda, sense of art-nya luar biasa, sense of business-nya juga luar biasa. thank you. Dan yang paling penting, in a one day he become important collector. Thank you so much with your guidance, sir. He jumped the curve. Oke guys, thank you. Sampai ketemu di CEO Talk berikutnya. Bye-bye. Thank you.